Ya, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Binary Bot Free Tutorial. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kode bot, kode XML, target profit, dan stop loss ya teman-teman. Oke, ini saya kecilin dulu. Oke. Nah, mungkin dari beberapa antara teman-teman ini ada yang sudah punya robot yang biasa dipakai atau ada yang belum punya. Nah, mungkin ada yang belum ada fitur target profitnya atau stop lossnya. Terus ingin dipasang gitu. Nah, caranya mudah. Jadi simak video ini, nanti teman-teman bisa praktekkan langsung atau teman-teman bisa download kodenya, contoh sampel kodenya, target profit dan stop loss gitu ya. Jadi nggak semua bot, belum semua bot dilengkapi dengan target profit dan stop loss. Kadang-kadang mengharuskan teman-teman untuk memasangnya sendiri, target profit atau stop loss. Jadi kita bahas sebentar di, saya buka notepad di sini. Sekilas bagi teman-teman pemula yang belum pernah tahu target profit sama stop loss. Oke. Target profit itu batas profit di mana bot stop. Oke, sedangkan stop loss batas loss atau kerugian di mana bot stop. Oke. Selanjutnya yang perlu diperhatikan pada saat membuat kode target profit dan stop loss di sebuah bot XML, bot binary XML maksudnya ya, itu adalah dia profit per sesi atau per atau total balance. Ini selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah before, sebelum kontrak. Jadi sebelum atau sesudah kontrak. Ini sebagian kecil yang basicnya teman-teman harus perhatikan pada saat membuat atau menambahkan target profit dan stop loss di sebuah bot binary XML. Pertama, pengertian target profit kita samakan dulu ya. Batas profit, jadi ini keuntungan. Saat keadaan untung, bot harus stop. Nah, saat untung berapa atau saat untung berapa gitu ya. Stop loss adalah batas kerugian. Jadi saat kerugian berapa, bot harus stop. Ini penting atau nggak penting, tergantung teman-teman ya. Kalau menurut saya pribadi ini penting. Jadi banyak yang, ini termasuk salah satu aspek money management dari trading di forex, di bidang apapun ya, termasuk di binary. Jadi kalau udah dibatasi sehari, misalnya batas profitnya 5% atau in dollars, $10, ya sudah stop, botnya stop. Atau stop lossnya jika sudah mengalami kerugian $10, ya sudah stop. Nah, itu batas-batas kerugian yang sangat-sangat subjektif ya, tergantung teman-teman gitu. Nah, profit juga bisa dihitung profit per sesi atau total balance. Nah, profit per sesi itu artinya gini.
Saya ingin target profitnya adalah 5 dolar. 5 dolar. Nah, ya berarti saat start bot sampai stop, ya begitu mencapai 5 dolar stop. Nah, itu tidak melihat balance kan? Tidak melihat balance. Nah, tapi kalau melihat total balance, misalnya balance sekarang adalah 100. Saya ingin target profit saya saat mencapai balance 110. Nah, jadi nanti kita bedakan target profit dengan satu lagi target balance. Nah, sebenarnya basicnya adalah target profit. Cuma di kode XML nanti bisa berbeda. Target profit dengan target balance. Begitupun juga dengan stop loss. Stop loss sesi atau stop loss balance. Nah, gitu ya. Terus yang poin berikutnya adalah sebelum atau sesudah kontrak. Jadi gini, bot memeriksa target profit atau stop loss sudah tercapai atau belum, mau dilakukan sebelum open posisi atau setelah open posisi, setelah mendapat hasil win atau lossnya gitu ya. Jadi ada, menurut berdasarkan pengalaman saya membuat bot klien, kebanyakan cek target profit stop loss itu setelah kontrak. Jadi setelah open posisi dia dapat hasil win loss, baru dicek apakah kena target profit atau stop loss. Tapi ada keadaan-keadaan tertentu yang mengharuskan cek target profit stop loss ini di sebelum open posisi, teman-teman. Contohnya misalnya gini, bot binary itu kan bisa di open di beberapa tab ya, maksudnya di beberapa tab browser dengan kode bot yang sama. Bot 1, bot 2, bot 3, bot 4, kodenya di load sama, tapi misalnya marketnya berbeda atau ada parameter satu gitu yang berbeda. Nah, di running bareng-bareng, running. Nah, target balance-nya itu satu mempengaruhi semuanya. Nah, jadi saat bot 1 open posisi, dia cek dulu apakah balance-nya sudah terpenuhi. Jangan-jangan di bot 2, bot 3, bot 4 sudah profit tadi, sehingga total balance target balance sudah terpenuhi, sehingga bot 1 tidak perlu open posisi lagi. Nah, itu harus dipasang di sebelum kontrak gitu. Mudah-mudahan teman-teman ngerti ya, maksudnya sebelum sesudah kontrak. Oke, kita aplikasikan saja. Pertama, saya buka tools EasyWorm. Nah, di sini saya akan contohkan di dua tools yang biasa saya pakai, easyworm.easybinarybot.com dan easypola.easybinarybot.com. Ya, ini ya, teman-teman kelihatan nggak? easyworm.easybinarybot.com dan easypola.easybinarybot.com. Pertama yang EasyWorm, yang ini ya. Nah, di tools ini sudah ada target profit stop loss. Nah, kalau di sini dia bukan target balance, yaitu target profit. Di sebelah kiri ini, teman-teman. Ini saya zoom. Saya scroll ke bawah. Di sini. Kelihatan ya? Risk management-nya, target profit dan stop loss-nya. Jadi target profit misalnya di sini 10 gitu ya. 10, stop loss-nya misalnya 10. Nah, di sini target profit stop loss-nya diatur di sini. Jadi misalnya ini saya zoom out-nya. Oke. Misalnya saya target profitnya 0,5 deh ya, 0,5. Stop loss-nya biarin 10 dulu. Di zoom out, oke. Nah, di sini di atas kiri kanan atas ada main token. Saya udah pastein token virtual saya tadi. Tinggal dikonekkan. Nah, kita contoh ya. Nah, ini kan profitnya teman-teman di sini total profitnya masih 0 nih. Nih, di sini kanan atas.
kita coba rise atau call gitu ya, call. Stop lossnya 0,5, jadi target 0,5, stop loss 0,5. Buat testing aja ya, buat testing. Stacknya kita pakai 0,35. Nah gitu ya. Kita start di volatility 10 nggak apa-apa, start. Nah ini contoh aja. Nah dia open posisi rise. Kita mau ngetes target profit. Nah teman-teman lihat profit di sini 0,31 di kanan atas nih yang saya blok ini 0,31. Nah ini loss jadi minus 0,04. Nah dia belum mencapai target, belum mencapai stop loss, jadi masih jalan terus. Win, loss. Nah ini saya geser, teman-teman lihat di sini min 5,29. Oh ini gara-gara multipliernya 15 ya, sorry. Nah 15. Tapi saya ingin menunjukkan adalah saat stop lossnya tercapai, ini kita set kan stop lossnya 0,5. Jadi saat menyentuh minus 0,5, di mana ini sudah mencapai minus 5, berarti buat stop. Nah di sini auto trade stop. Nah, begitupun juga yang target profit. Nanti kalau target profitnya win, dia akan stop juga. Nah, ini penting teman-teman. Jadi jangan, menurut saya pribadi ya, jangan biarkan bot running terus. Jadi harus ada sisi manusianya, harus ada sisi manualnya, periksa. Dengan cara salah satunya target profit, stop loss. Setiap target profit sekian atau setiap stop loss sekian, buat stop aja dulu gitu. Nah, tools yang kedua easypola.easybinarybot.com ini. Oke. Target profit stop lossnya itu ada di sebentar. Nah, di atas nih. Kiri atas. Saya zoom. Nah, di sini target profit sama stop loss ini. Nah, target profit sama stop loss. Ini cara kerjanya sama. Jadi jika sudah mencapai target profit ya botnya stop loss. Jika sudah mencapai stop loss juga botnya stop. Oke. Sekarang bagaimana kita mengaplikasikannya di kode XML kita. Jadi teman-teman punya bot. Mau dipasang target profit, mau ditambahkan stop loss. Oke, kita coba ya. Ini saya close. Nah, di binary.bot kita bersihkan kodenya. Setting market. Misalnya saya pakai volatility 10 1 second index ya. Up down, rise fall. Contract type-nya bot. Oke, rule-nya kita buat ini blok 3 dihapus dulu. Delete. Rule-nya sederhana aja, langsung purchase rise ya. Jadi saya ingin menonjolkan bukan rule-nya dulu, tapi target profit dan stop loss-nya nih. Oke. Pertama teman-teman bisa mulai dengan langkah mudah, yaitu menambahkan variabel target profit. Oke. Lalu yang kedua stop loss. Nah, dua variabel itu. Lalu dari variabel tadi set. Nah, taruh set target profit itu di blok 1 ini teman-teman. Nah, di blok yang ini. Di blok 1 target profit berupa angka ya, ambil dari mat misalnya 10 ya. Duplicate stop loss 10 juga misalnya. Oke. Selanjutnya di blok 2 itu adalah tempatnya
rule biasanya, tapi bisa di blok 1 kalau keadaan tertentu ya. Nah, di money management target profit stop loss itu diceknya mau sebelum atau sesudah yang tadi kita bahas. Biasanya sesudah, anggaplah sesudah dulu ya, sesudah kontrak selesai. Artinya di blok berapa? Blok 4, teman-teman. Kita taruh logic if di sini. Nah, teman-teman kalau ini kebiasaan saya ya. Saya selalu cek target profit kalau win. Soalnya kalau saya pikir kalau loss, kenapa harus cek target profit? Yang harus dicek adalah stop loss-nya kalau loss. Nah, tapi ada beberapa programmer atau beberapa teman-teman yang mau win atau loss, ya udah cek aja target profitnya sudah terkena atau belum, terus cek lagi stop loss-nya sudah terkena atau belum. Itu sah-sah aja, boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Jadi terserah teman-teman. Tapi menurut kebiasaan saya, kalau win yang saya cek ya target profit, nggak usah stop loss. Tapi kalau loss saya cek stop loss-nya, bukan target profitnya. Jadi menurut saya sih menghemat beberapa milisecond lah. Bot nggak usah kerja mengerjakan hal yang nggak perlu sebenarnya gitu ya. Tapi itu kembali tergantung teman-teman, bebas, terserah. Nah, ini if di sini ada binary after purchase, result is win. Jika win, kalau saya cek target profit, saya pasang if lagi, math dari logic operator. Nah, kita mau bandingin nih. Nih saya buka di sini. Nah, di sini kan biasa ada total profit loss-nya tampil di sini nih, teman-teman. Ya. Oke, tampil di situ. Itu kita bisa ambil dari tools miss total profit yang ini. Total profit. Oke. Total profit. Jadi kita bandingin total profit apakah sudah lebih besar atau sama dengan dari apa? Target profit kita. Ini klik kanan aja di atas ini, create get target profit, taruh di sini. Nah, apakah total profit sudah lebih besar atau sama dengan dari target profit kita? Jadi kalau udah sama targetnya atau lebih besar, stop. Oke. Nah, stop di bot binary XML itu gimana sih? Bagaimana menerapkan stop gitu? Jadi sebenarnya teman-teman perhatiin blok trade again ini ya. Trade again ini adalah memerintahkan bot untuk kembali ke sini, define trade option ini, ke blok 1 sini, lanjut ke blok 2. Nah, jadi untuk membuat bot stop adalah jangan jalankan trade again ini kalau sudah target profit kena atau stop loss kena. Tapi kalau belum kena, nggak apa-apa, jalankan blok trade again ini. Oke, ngerti ya teman-teman ya. Nah, di if yang pertama ini total profit lebih besar atau sama dengan target profit, berarti bot stop. Kita pasang else-nya nih teman-teman. Else artinya total profit masih kurang dari target profit, benar nggak? Jadi belum mencapai target profit. Artinya boleh trade again nggak? Boleh. Nah, trade again-nya kita pasang dulu di sini. Oke, kita pasang dulu di sini. Lalu kalau bot stop ngapain dong? Kita kasih notifikasi. Nah, di sini ada teks, ada print. Misalnya saya mau kasih tahu usernya target profit sudah tercapai bro atau sis. Nah, gitu ya, target profit sudah tercapai. Oke. Nah, ini kalau win. Sekarang kita buat
else-nya lagi. Jika loss, kita duplicate blok yang ini. Nah, jika loss, kita cek stop loss-nya. Total profit, apakah total profit kurang dari sama dengan ini diganti apa? Stop loss. Nah, apakah sudah begini? Nah, misalnya ini kan target profit 10, stop loss 10. Berarti ini yang di bawah ini total profit kurang dari sama dengan 10. Nah, hati-hati teman-teman. Harusnya minus 10. Benar nggak? Soalnya kalau loss kan nih, kalau loss di sini total profit loss-nya adalah minus. Minus 10. Berarti kita buat stop loss-nya ini minus dulu. Nah, kita butuh operator dari math. Ini yang square root ini nih. Aduh. Di sini rubah jadi operator minus. Minus stop loss ini taruh di minus. Nah, taruh di sini. Sekarang bacanya jadi jika total profit kurang dari atau sama dengan minus stop loss-nya kita pasang 10. Diminuskan jadi minus 10. Kurang dari minus 10 artinya minus 10, minus 11, minus 12, dan seterusnya. Jika sudah menyentuh level itu, print. Artinya notifikasi stop loss sudah tercapai, brosis. Nah, kalau belum tercapai, trade again di sini. Oke, sesimpel ini teman-teman. Oke, semudah itu untuk memasang target profit stop loss. Nah, kita cek dari atas ya, kita review. Pertama, di blok 1 teman-teman pasang variable target profit dan stop loss. Oke. Lalu langsung ke blok 4, pasang blok seperti ini. Jika result win, di bawahnya else jika result loss. Nah, buat blok yang ini, yang kedua. Jika total profit lebih besar sama dengan target profit, kasih tahu target profit sudah tercapai. Jika belum tercapai, trade again. Oke. Di bawah, jika loss, periksa apakah total profit kurang dari sama dengan minus stop loss. Jika iya, kasih tahu stop loss sudah tercapai. Jika belum, trade again. Oke. Nah, tadi trade again ini ada di posisi ini, teman-teman. Ini saya duplicate ya. Duplicate. Apa yang terjadi jika trade again ini tetap di sini, tetap di bawah? Teman-teman nggak pindahin ke atas atau teman-teman nggak hapus gitu ya? Ini trade again kan ada di sini, di sini. Nah, tadi sebelumnya ada di sini nih. Apa yang terjadi? Nah, kita baca ya. Jika win masuk ke sini. Apakah total profit sudah lebih besar? Anggaplah sudah ya. Anggaplah sudah. Berarti print. Dia masuk sini. Dia nggak masuk trade again. Dia masuk print. Target profit sudah tercapai. Muncullah notifikasi. Nah, begitu user klik OK, dia lanjutkan kodenya ke bawah sini, teman-teman. Dia akan trade again. Jadi artinya ketika kita klik OK, malah bot jalan lagi, running lagi, tidak jadi stop. Itu kenapa trade again di sini dihapus, di delete, jangan dipakai. Jadi trade again itu harus di kondisi-kondisi tertentu ini. Nah, dua kondisi ini, begitu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita coba aja testingin dulu ya. Ini supaya cepat kita taruh stacknya 5. Kita mau testing target profit stop loss-nya aja. Kita run. Nah, teman-teman perhatiin total profit di sini. Ini 4.77. 954. Nah, ini
muncul notifikasi di atas nih, target profit sudah tercapai brosis. Artinya sudah lebih besar atau sama dengan 10. Oke. Nah, begitu kita klik oke, teman-teman perhatiin di sini. Bot is running. Jadi bot di sini masih running sebenarnya. Kodenya masih aktif sebenarnya. Tapi karena tidak ada kode trade again, artinya dia berhenti di blok 4. Yang di sini. Ini ya. Ini kan di print. Habis itu dia ke bawah sini nggak ada kode lagi. Nggak ada kode trade again, artinya dia nggak akan balik ke blok 1, blok 2, nggak akan, dia berhenti. Nah, ini. Nah, begitu teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke notepad tadi. Profit per sesi atau total balance. Kita bahas yang ini dulu ya, yang bawah ini nih. Sebelum atau sesudah kontrak. Nah, ini kan tadi kita pasang sesudah kontrak. Artinya setelah hasil win atau loss diketahuan, baru dicek. Gimana kalau sebelum open posisi? Kita bisa taruh kodenya itu di blok 2 sebelum ada purchase. Oke. Nah, tapi kan nggak serta-merta ini dipindahin gini ya. Nah, dipindahin gitu. Coba ya, kalau kita rapikan. Nah, blok 4-nya udah kosong ya. Di blok 2. Nah, teman-teman perhatiin di blok 2 ada yang berwarna apa ya? Kuning ini ya. Disable otomatis. Oke, oleh binary. Kalau kita klik kanan, kita enable, dia tetap disable. Nih. Check result must be added inside after purchase. Jadi result is win ini, win loss itu kan pasti ketahuan di blok 4. Di blok 2 belum ada keputusan win atau loss. Oke, jadi kodenya ini harus dihapus. Trade again juga harus dihapus. Trade again ini juga harus dihapus. Berarti ini kita lepas di sini. If yang sini hapus dulu. Nah, kita taruh yang di sini. Nah, begitu masuk blok 2, langsung periksa apakah total profit lebih besar dari sama dengan target profit. Kalau iya, print. Nah, setelah itu else atau else if teman-teman. Jadi else ini copot. Else if. Nah, if yang tadi ini diperiksa. Sorry. Tunggu ya. Total profit lebih besar. Berarti ini cek lagi, if lagi. Sorry, ada yang salah. Else if-nya nggak perlu. Oke, dihapus. Oke, sepertinya benar yang tadi ya. Oke, ini saya undo aja. Jadi else if-nya perlu. Yang total profit kurang dari stop loss, min stop loss, pindahkan ke sini. Printnya pindahkan ke sini. If yang ini hapus. Nah, lalu kita pasang else lagi. Else purchase price. Oke, cara bacanya gini. Tetap di blok 1 ada variable target profit dan stop loss, tetap. Nah, di blok 4-nya tidak ada pemeriksaan. Di blok 4-nya itu langsung trade again aja. Nah, di blok 2, jadi sebelum ada purchase atau sebelum ada rule gitu ya. Jadi rule-nya itu masuk di else ini. Teman-teman periksa apakah total profit lebih besar dari sama dengan target profit. Jika sudah, print target profit sudah tercapai.
Tapi kalau ini tidak terpenuhi, dia akan cek ke syarat kedua, apakah total profit kurang dari min stop loss. Jika sudah, stop loss sudah tercapai. Tapi jika belum juga, artinya masih di tengah-tengah, belum kena target profit, belum kena stop loss, maka lakukan rule di else ini, purchase rice. Atau kalau teman-teman punya rule, pasang di dalam else ini sebelum purchase rice gitu. Oke. Nah, kita buka yang ini. Nah, teman-teman perhatiin total profit loss di sini kan ada 14,31 nih. Belum kita hapus ya. 14,31. Berarti teorinya kalau kita run, ini kita stop. Tadi belum di stop. Kalau kita run, dia akan ngecek total profit apakah lebih besar dari target profit, print. Harusnya langsung target profit sudah tercapai nih sebelum open posisi. Oke, harusnya. Kita tes ya. Run. Nah, ini teman-teman. Di atas target profit sudah tercapai, ada notifikasi. Kalau kita klik OK, apakah masih running? Oke. Nah, bot masih running sebenarnya, tapi dia nggak open posisi, teman-teman. Dia nggak open posisi, dia mengulang memeriksa terus. Nah, ini kelemahan dari kalau ditaruh di sebelum open. Nah, dia lebih aman, bukan lebih aman ya, disesuaikan kondisi karena dibutuhkan sebelum open posisi, tapi dia akan seperti ini. Caranya gimana? Teman-teman nggak usah pakai print, teman-teman pakai notifikasi aja. Ini kalau saya close di sini bisa ya? Oke, sepertinya harus di refresh. Saya geser. Ini bisa di close kayak ya, atau ini di stop dari sini. Oh, nggak bisa. Oke, kita refresh ya, kita refresh aja. Nah, cara mengatasinya adalah pakai notify. Tadi saya kelupaan, kalau print itu harus ada action user, sehingga dia minta lagi. Oh, ini yang tadi ya, yang kemarin. Oke, selesai. Zoom out. Nah, target profit stop loss di blok 1. Di blok 2 cek. Sebelum open posisi cek total profit apakah sudah tercapai, apakah stop loss sudah tercapai. Kita coba, kalau ini run masih 0 ya. USD-nya ini dulu aja. Kita taruh 100 biar langsung kena target profit atau stop loss. Oh, ini marketnya belum diganti, lupa tadi. Oke, itu SL tercapai ya. Nah, SL tercapai, lihat teman-teman lihat di kiri bawah, notify-nya SL tercapai. Artinya bot stop nih. Bot stop. Dia nggak open posisi. Nah, ini kita bisa stop dari sini. Stop. Artinya notify-nya juga berhenti. Yang tadi itu kita pakai print, jadi nggak bisa kliknya tuh minta klik terus gitu. Oke. Nah, sekarang dengan kondisi sudah ada loss minus 100 ini, kita run.
Apakah dia open posisi? Nah, dia nggak open posisi teman-teman, jadi sesuai harapan kita. Di kiri bawah langsung SL tercapai. Nah, oke, kita stop. Nah, jadi ini sebelum atau sesudah kontrak. Oke, selanjutnya kita bahas ini profit per sesi atau total balance. Profit per sesi ya, yang kita bikin ini barusan itu adalah profit per sesi. Jadi kita melihat ininya nih. Ini kan profit per sesi ini kan. Oke. Nah, kalau balance gimana? Mudah, gampang. Seperti ini teman-teman. Target profit, teman-teman ganti rename jadi target balance. Biar user yang pakai bot ini nyimak target profit atau target balance. Di sini stop lossnya ganti rename jadi stop loss balance kali ya, stop loss balance. Nah, balance pasti bukan 10, tapi lihat balance yang di kanan atas ini. Ini kan virtualnya 38.000 ya. Misalnya saya mau 38 30 deh. Jadi nambah sekian, hampir $1 gitu ya. Stop lossnya 38 28. Jadi $1 gitu, sekitar lah. USD-nya 2 deh, 2. 1 deh, 1. Nah, selanjutnya yang di blok sini, total profit. Total profit diganti dengan balance. Nah, ini masih di tools, miss, ada balance. Jadi di atas total profit tadi ada balance. Total profit ini teman-teman delete saja. Ini juga delete. Ganti dengan balance. Ini duplicate, taruh di bawahnya lagi. Ini misalnya diganti TP, target balance tercapai. Ini SL balance tercapai. Nah, cukup mengganti itunya saja teman-teman. Profit jadi balance, stringnya diganti number, balance number ya. Kalau string ntar bandingin teks dengan angka dia, error. Balance number. Oke. Nah, teman-teman perhatikan balance di sini 38829. Target profit kita setting 38830. Stop lossnya 38828. Kalau kita run, nah, run itu dia masih open posisi. Karena dia belum kena atas atau belum kena bawah, belum kena TP atau SL-nya. Balance ya, yang ini balance, bukan profit per sesi. Nah, bukan lihat profit loss ini, tapi lihat balance ini. Nih, saya geser biar kelihatan. Nah, kita setting ini. Saya close dulu deh. Target balance-nya 38830. Nah, jadi bukan perhatikan yang di bawah sini, tapi perhatikan total balance-nya. Ini karena profit 2 kali berturut-turut, 38830 sekarang balance-nya. Sehingga di kiri bawah timbul notifikasi target balance tercapai. Oke, target balance tercapai. Nanti begitu pun juga stop loss balance tercapai. Oke, begitu teman-teman. Kita review sebentar dari notepad-nya ya. Nah, target profit itu batas profit di mana bot stop loss itu sebaliknya. Kerugian di mana bot harus stop. Profit itu bisa dihitung mau per sesi atau total balance. Nah, mau diletakkan kode bot ini target profit dan stop loss itu di sebelum open posisi atau sesudah open posisi atau kontrak gitu ya. Oke, tadi ada beberapa tools yang sudah kita kasih contoh dan cara pembuatannya di bot XML. Oke. Terima kasih teman-teman, saya rasa cukup sekian buat target profit stop loss. Semoga dengan
video ini, teman-teman yang belum punya target profit atau stop loss di botnya bisa menambahkan target profit dan stop lossnya sendiri. Oke, bagi teman-teman yang suka programming robot, kode bot XML seperti ini, atau suka testing robot, cocok buat subscribe channel ini. Oke, bagi teman-teman yang suka video seperti ini, silahkan di like. Bagi teman-teman yang suka, yang punya pertanyaan, silahkan komen di bawah. Atau mungkin punya rule yang ingin dijadikan tutorial, rule bot gitu ya. Silakan komen juga di bawah. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kepanjangan mungkin videonya. Terima kasih, salam sukses.